Shalom. 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 Salam damai sejahtera di dalam kasih dan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah tiap-tiap hari kita tidak lupa bersyukur atas kebaikan Tuhan. Tiap-tiap hari kita tidak lupa untuk mengagungkan nama Tuhan, untuk menyembah Dia, memuja namanya, memuji kebesarannya. Karena memang Tuhan itu baik, maha baik. Setiap hari kita nikmati kebaikan kebesarannya. Haleluya. Mari kita mau masuk dalam ibadah doa kita saat malam hari ini. Kita akan bersahati lebih dahulu di dalam doa bersama-sama. Haleluya. Jikalau kami pandang Tuhan hasil ciptaan-Mu, karya-Mu yang ajaib, sungguh mengagumkan, sungguh membuat kami terpesona Tuhan. Karena memang ajaib kebesaran-Mu, sempurna kasih-Mu. Setiap perbuatan-perbuatan Tuhan adalah perbuatan yang tidak pernah gagal. Perbuatan-perbuatan Tuhan adalah perbuatan-perbuatan yang tidak terbatas adanya. Itulah yang kami nikmati setiap hari. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih, inilah kami sidang jemaat-Mu, datang dengan hati yang sungguh-sungguh ingin bertemu muka dengan Engkau, masuk lebih dalam hadirat-Mu. Tuhan, layakkan kami semua di dalam kuasa darah-Mu. Roh Kudus-Mu mengurapi kami semua, sehingga kami dimampukan Tuhan untuk menghadap hadirat-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu, urapi seluruh jemaat-Mu, urapi seluruh para pelayan-Mu. Engkau pimpin dari awal dan pada akhirnya ibadah kami. Kau hadir di tengah-tengah kami, bertahta, berhadirat di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, segala pekerjaan iblis setan yang hendak mengganggu konsentrasi kesembuhan kami, apapun itu bentuknya, kami tolak, dihancurkan dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau puji sembah Engkau Tuhan. Layakkanlah kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, oh Tuhanku. Haleluya. Bila ku terpesona, oh Tuhanku. Bila ku terpesona, kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Memuji kebesaran-Mu, haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bait yang kedua. Dan bila pandang akan salib-Mu, tanda kasih-Mu bagi dunia. Terima kasih Yesus.
kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, oh ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kebesaran-Mu. Kami bersyukur buat keajaiban-Mu Bapa. Hasil ciptaan-Mu, karya perbuatan-Mu sungguh menakjubkan, mengagumkan, membuat kami terpesona Tuhan. Kami selalu rindu memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Anugerah-Mu, kasih sayang-Mu yang Tuhan sudah anugerahkan, karuniakan kepada kami sekalian. Kami bersyukur Tuhan buat napas kehidupan, kekuatan, pertolongan-Mu yang Tuhan sudah limpahkan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur sebab Engkau Tuhan yang setia senantiasa menolong kami, membela kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang sungguh sangat baik dalam hidup kami. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan buat setiap perbuatan ajaib, mujizat Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam keluarga kami, di setiap Tuhan aspek kehidupan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih Tuhan, sebab Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami puja Tuhan. Sebab memang sungguh besar dan ajaib Tuhan karya-Mu. Sungguh adil dan benar jalan-jalan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Amin. Adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama.
Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaib, besar dan ajaiblah karyamu. Benar Tuhan, haleluya. Adil dan benarlah jalanmu, amin, haleluya. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia. Nah, sekali lagi, besar dan ajaiblah, besar dan ajaiblah karyamu. Adil dan benarlah jalan, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu, layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab kau Allah yang kudus, layaklah segala bangsa, haleluya. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab kau Allah yang kudus, layak disembah. Sekali lagi kita serukan haleluya. Layaklah segala bangsa, haleluya, sujud kepadamu, sebab kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab kau Allah yang kudus, sebab kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Sesuai dengan nubuatan firman-Mu Tuhan, setiap mata, setiap suku, bahasa, bangsa Tuhan akan mengakui, akan melihat bahwa Engkaulah Tuhan yang benar, yang layak kami sembah. Terima kasih Tuhan, inilah iman kami. Biarlah jangan pernah pudar luntur Tuhan, jangan pernah hilang. Setiap hari, semakin hari, kami semakin diyakinkan, iman kami semakin disempurnakan bahwa Engkau Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar, yang memberikan karunia keselamatan kepada kami, karunia keselamatan sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sebelum kami masuk dalam dan lebih dalam lagi, untuk kami Tuhan semakin merendahkan hati, merendahkan diri, menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Perkenankan kami untuk duduk diam, mendengarkan perkataan-perkataan Yesus, perkataan-perkataan yang kekal,
perkataan-perkataan yang ajaib, yang memberkati, mengubahkan, memulihkan setiap hati yang rindu Tuhan. Itu sebabnya semua kami jemaat-Mu urapi agar sungguh-sungguh Tuhan saat kami mendengar firman-Mu, dimampukan untuk kami mengerti, percaya, melakukan. Hamba-Mu juga tidak lebih dari siapapun, semua karena kemurahan belas kasih-Mu saja Bapa. Urapi hamba-Mu, mulut bibir lidah hamba-Mu agar mampu menyampaikan firman-Mu dengan segala kebenaran dan kemurnian sesuai kehendak Bapa sorgawi saja. Terima kasih Tuhan. Tetap kami serahkan dalam pimpinan-Mu sampai pada akhirnya. Jikalau masih ada sisa kuasa iblis setan yang hendak mengganggu konsentrasi kesungguhan kami saat kami mendengar firman pada saat ini, kami mau tolak dia, hancurkan dia dengan kuasa nama di atas segala nama, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa, darah Yesus berkemenangan membungkus kami semua. Terima kasih Tuhan, berbicaralah Engkau Yesus, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saya sapa kita sekalian, shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga rahmat kasih karunia Tuhan senantiasa dilimpah-limpahkan di dalam kehidupan kita. Sidang jemaat Tuhan, baik sidang jemaat Ebenezer maupun sidang jemaat Tempuran yang sama-sama menikmati berkat ibadah doa penyembahan saat sore malam hari ini. Mari berkat firman Tuhan yang sudah lebih dahulu memberkati saya bagikan bagi sidang jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-15. Kitab Wahyu pasal yang ke-15 ayat 2 dan 3. Kitab Wahyu pasal yang ke-15 ayat 2 dan 3. Mari buka Alkitab bagi saudara yang sudah punya Alkitab bisa baca, silahkan baca di rumah-rumah. Ya, nikmati pembacaan firman Tuhan, bisa didengarkan diri kita pribadi ataupun seisi rumah kita diberkati oleh firman Tuhan. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Ayat 3. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba bunyinya. Besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu, ya Tuhan Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu, ya Raja segala bangsa. Puji nama Tuhan. Ya, kalau kita bisa melihat bagaimana dalam ayat yang kedua firman Tuhan menyatakan di sana bahwa Rasul Yohanes mendapatkan penglihatan ilahi, di mana dia melihat kumpulan orang-orang yang berdiri di tepi lautan kaca bercampur api di hadapan tahta Allah. Penglihatan ilahi ini belum terjadi bagi saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi akan terjadi dan pasti terjadi. Akan digenapkan nubuatan firman Tuhan ini. Siapakah orang-orang ini? Firman Tuhan mengatakan orang-orang ini adalah orang-orang Kristen yang sudah berkemenangan atas setiap kuasa-kuasa antikris, atas setiap ikatan-ikatan antikris selama dia hidup. Berkemenangan artinya selama dia hidup di dalam dunia ini, dia tidak dikuasai oleh kuasa kegelapan antikris. Sampai pada masanya antikris benar-benar berkuasa 3,5 tahun di bumi ini, orang-orang Kristen ini sudah disingkirkan ke padang gurun penyingkiran 3,5 tahun. Sampai nanti dimasukkan lagi di dalam kerajaan 1000 tahun damai. Lalu kerajaan Yerusalem yang baru yang kekal di surga
bersama dengan Bapa. Siapakah orang-orang ini? Bisa Bapak Ibu Saudara, bisa saya, bisa siapa saja. Setiap orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Setiap orang yang selama hidupnya benar-benar menang, benar-benar mengalahkan kuasa antikris. Puji nama Tuhan. Dan yang menarik di sini Bapak Ibu Saudara adalah ayat yang ketiga. Dikatakan di sana mereka menyanyikan nyanyian. Nyanyian apa? Dikatakan di sana nyanyian Musa dan nyanyian anak domba. Jadi nanti orang-orang ini yang dilihat ini, yang akan digenapkan ini di sorga nanti nyanyiannya adalah nyanyian Musa. Siapakah mereka? Bisa Bapak Saudara, bisa suami kita, bisa istri kita, bisa anak-anak kita yang tetap beriman, yang tetap setia dan menang atas setiap kuasa-kuasa antikris. Nanti di sana penglihatan ilahi itu akan digenapkan. Nyanyiannya adalah nyanyian Musa. Nyanyian Musa sampai ke sorga, Bapak Saudara. Kita tahu kejadiannya nyanyian Musa ini tercipta saat Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Saat bangsa Israel dipimpin oleh Musa untuk masuk ke tanah Kanaan, terciptalah di dalam proses perjalanan waktu itu, terciptalah yang namanya nyanyian Musa. Dan ciptaan Musa ini yang dinyanyikan oleh Musa ini tidak stop hanya di situ. Ternyata nyanyian ini menyukakan hati Bapa. Ternyata nyanyian ini menyukakan kerajaan sorga. Sehingga nyanyian ini pun akan kita nyanyikan nanti di sorga, di tepi lautan kaca bercampur api di hadapan tahta anak domba. Jadi sudah dipastikan nyanyian Musa adalah satu-satunya nyanyian manusia yang pernah hidup di dunia ini yang dinyanyikan di sorga kelak. Hebat, istimewa, iya. Saya juga bersyukur bisa belajar nyanyian Musa ini, bisa membaca nyanyian Musa ini, karena memang isinya luar biasa. Ya, isinya luar biasa. Ya, kita yang hidup di zaman modern ini sudah pasti dengan ciptaan-ciptaan lagu-lagu rohani sekarang banyak yang memberkati kita. Di saat kita sedih ada lagu ciptaan rohani Kristen yang bisa menguatkan kita dengan nyanyikan pujian itu. Banyak sekali hari-hari ini. Tetapi lewat firman ini, lewat penetapan ini, nyanyian manusia satu-satunya yang pernah ada di bumi, yang nanti kita nyanyikan di surga, itulah nyanyian Musa. Istimewa. Nyanyian Musa diistimewakan oleh Tuhan. Sampai nanti di surga pun kita akan nyanyikan nyanyian ini. Puji nama Tuhan. Nah, kita akan belajar pelajaran rohani apa yang kita dapatkan dari nyanyian Musa. Pelajaran rohani apa yang kita dapatkan dari nyanyian Musa. Kita akan belajar bersama-sama. Di dalam Keluaran pasal yang ke-15, pelajaran rohani dari nyanyian Musa yang pertama kita akan baca bersama. Dalam Keluaran pasal yang ke-15, ayat 1 sampai dengan 21, ya, ayat 1 sampai dengan 21, kita tidak baca 1 sampai dengan 21, silahkan Bapak Saudara baca di rumah lengkap. Saya hanya baca ayat 1 sampai 4 saja. Kita akan belajar pelajaran rohani apa yang kita dapatkan dari nyanyian Musa yang pertama ini. Ya, puji nama Tuhan. Kita akan baca firman Tuhan, nyanyian Musa dan Israel. Pada waktu itu, Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Sebab itu pahlawan, Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Kereta Firaun
dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Para perwiranya yang pilihan dibenamkannya ke dalam lautan Teberau. Kalau kita baca sampai lengkap Bapak Saudara ayat 1 sampai dengan 21, isi nyanyian Musa adalah berisikan tentang ucapan syukur, berisikan tentang pengagungan, kekaguman akan kuasa Tuhan, kebesaran Tuhan, keajaiban Tuhan yang Tuhan kerjakan sehingga mereka bisa lepas, bebas, luput dari kejaran Firaun dan perwiranya dan pasukannya. Itu inti dari nyanyian Musa yang pertama ini Bapak Saudara. Jadi pelajaran rohani apa yang kita dapatkan dari nyanyian Musa yang pertama ini? Pelajaran rohaninya adalah untuk mengajarkan kita untuk selalu ingat mengucapkan syukur, mengucapkan mazmur, pengagungan, penyembahan, kekaguman kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sudah memberikan kebaikan, pertolongannya di dalam kehidupan kita. Bagaimana Israel begitu berterima kasih kepada Tuhan pada saat itu. Mereka dilepaskan, dibebaskan dari Firaun. Dari kejaran Firaun dan pasukannya. Kita juga harus selalu ingat. Supaya kita setiap hari jangan lupa bersyukur. Berterima kasih kepada Tuhan. Agungkan Tuhan, nyatakan kekagumanmu akan kebesarannya, keajaibannya yang sudah menolong kita. Kebaikan Tuhan yang sudah memberkati kita. Kekuatan Tuhan yang sudah melepaskan kita dari setiap perhambaan dosa, dari setiap permasalahan, dari setiap ujian, cobaan apapun itu. Yang telah melepaskan kita dari setiap ikatan-ikatan Mesir, ikatan-ikatan dunia, ikatan kekerasan hati, ikatan pemberhalaan. Puji nama Tuhan. Bapak Saudara harus ingat, itu semua kita dapat karena Tuhan yang menolong kita. Karena Tuhan yang membela kita. Kita terima kebaikan Tuhan. Kita terima pertolongan Tuhan. Tuhan sudah lepaskan kita dari setiap perhambaan dosa. Ada masalah dalam hidupmu, Tuhan berikan jalan keluarnya. Ada kelemahan di dalam hidupmu, Tuhan berikan kekuatan bagi kita. Ya, ada apapun pergumulan hidup dalam hidup kita, Tuhan berikan kekuatan kepada kita sekalian, permasalahan apapun. Sampai ikatan-ikatan Mesir, ikatan kekerasan hati, ikatan pemberhalaan. Dulu kita orangnya keras hati. Dulu kita orangnya memberhalakan apapun itu. Benda-benda dan lain-lain. Cenderung demikianlah manusia pada umumnya. Orang Kristen yang belum benar-benar dilepaskan dari kekerasan hati, dari pemberhalaan. Hati-hati Bapak Saudara. Nah, lewat nyanyian Musa ini kita belajar pelajaran penting yang pertama. Jangan lupa naikkan syukur kepada Tuhan. Naikkan terima kasih kita kepada Tuhan. Pengagungan, kekaguman kita akan keajaiban Tuhan yang sudah menolong kita. Kita ada seperti saat ini semua karena Tuhan. Semua karena pembelaan Tuhan. Karena tangan Tuhan yang kuat, tangan Tuhan yang perkasa, tangan Tuhan yang berkemenangan diacungkan untuk campur tangan, turun tangan untuk hidup kita, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, untuk setiap apa yang kita kerjakan dia buat berhasil. Itu karena Tuhan yang mengasihi kita. Karena Tuhanlah Allah yang benar, yang mau menunjukkan keajaibannya di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Mari belajar dari nyanyian Musa yang pertama ini. Inilah yang harus kita perhatikan. Jadi kita sudah dilepaskan. Dan ingat, hari ini kita sudah dilepaskan dari masalah. Hari ini kita sudah dilepaskan dari perhambaan dosa. Hari ini kita sudah dilepaskan dari ikatan Firaun, ikatan Mesir.
tetapi belum tentu esok kita dilepaskan lagi. Karena apa? Dulu Israel benar-benar lepas dari kejaran Firaun. Tetapi di zaman akhir ini, iblis selalu mencari waktu yang baik. Hari ini kita sudah lepas dari masalah karena pertolongan Tuhan. Hari ini kita sudah lepas dari setiap ikatan Firaun, ikatan Mesir karena pertolongan Tuhan. Kita bersyukur. Tapi belum tentu iblis lepaskan kita besok. Belum tentu iblis lepaskan kita minggu depan. Dia masih akan siapkan masalah apa yang untuk mengejar kita. Dia kejar kita. Dia kejar kita. Supaya kita gugur dalam perjalanan iman kita. Supaya kita mundur dalam pengikutan kita. Karena memang iblis itu raja pencobaan. Memang iblis itu rajanya masalah di dalam dunia ini. Puji nama Tuhan. Jadi hari ini kita dilepaskan, besok belum tentu. Karena iblis, si ular itu paling jago, paling cerdik untuk menunggu waktu yang baik. Itu sebabnya ingat, hari ini kita dilepaskan karena apa? Hari ini kita menang karena apa? Hari ini kita menang atas setiap kejaran, ancaman iblis karena apa? Gangguan iblis karena apa? Ingat, untuk setiap hari melakukannya. Untuk setiap hari melakukannya. Oh, hari ini aku lepas dari setiap ikatan Firaun Mesir. Karena aku tekun berdoa setiap pagi. Lakukan terus. Jangan lengah. Tetap berjaga, tetap waspada. Karena iblis terus kejar kita. Firaun terus kejar kita. Firaun yang semakin buas dan sadis. Di akhir zaman ini, ikatan Mesir yang semakin kuat untuk menjerat mengikat di akhir zaman ini terus hendak mengejar kita. Dia kejar kita. Tidak dapat di rumahmu, dia kejar kita di tempat kerjamu, dia kejar kita di tempat usahamu, dia kejar kita lagi jalan-jalan, dia kejar kita lagi kemana, dia kejar terus. Karena iblis paling jago menunggu waktu yang baik. Jangan lengah. Ingat, apa yang membuatmu lepas, menang atas ikatan Mesir, ikatan Firaun. Tetap lakukan. Jangan lengah, tetap waspada. Karena iblis masih mengejar kita. Ingat Bapak Saudara. Tapi dengan mengandalkan Tuhan sebagai pembela kita. Kalau dulu Musa dan Israel ditolong Tuhan, katakan dengan imanmu hari ini, besok dan seterusnya. Hari ini pun aku, keluargaku, anak-anakku pasti ditolong Tuhan. Besok engkau hidup, memulai hari baru, katakan juga, hari ini aku, keluargaku, anak-anakku pasti ditolong oleh Tuhan. Semakin percaya, semakin mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Itu pelajaran rohani yang bisa saya bagikan dari nyanyian Musa yang pertama. Kita lihat nyanyian Musa yang kedua, Ulangan pasal yang ke-32. Ulangan pasal yang ke-32. Ulangan pasal yang ke-32. Ulangan 32, judulnya aja sudah jelas Bapak Saudara, nyanyian Musa. Ya, nyanyian Musa. Saya hanya ambil dua, apa pelajaran rohani dari nyanyian Musa yang kedua. Pelajaran rohani dari nyanyian Musa yang kedua saya ambil 2 poin saja Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Poin yang pertama ayat 1 dan 2 dikatakan di sana, pasanglah telingamu hai langit, aku mau berbicara, dan baiklah bumi mendengarkan ucapan mulutku. Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan, perkataanku menetes laksana embun, laksana hujan renai ke atas tunas muda, dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Poin yang pertama adalah mengajarkan kita untuk memiliki hati yang lembut dan telinga sebagai murid untuk taat dengaran terhadap firman Tuhan. Seperti Musa. Seperti Musa. Musa itu bukan manusia yang mengakui, Tuhan sendiri yang mengakui Musa adalah manusia yang paling lembut hatinya.
Ayo kita belajar hari-hari ini. Jadi orang Kristen yang memiliki hati yang lembut dan telinga sebagai murid untuk taat dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Utamanya terhadap firman Tuhan di dalam penggembalaan ini. Mari siapkan hatimu hati yang lembut, siapkan telingamu telinga sebagai murid untuk taat dengar-dengaran kepada firman Tuhan, pengajaran Tuhan. Haleluya. Ya, saya mau katakan kenapa nyanyian Musa ini istimewa. Karena memang Musa itu sudah terkenal bukan karena manusia, sudah terkenal karena pernyataan Allah. Bukan saja dia terkenal di bumi, tetapi di sorga dia juga terkenal sebagai nabi Tuhan, pelayan Tuhan yang lembut hatinya. Puji nama Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Jadi mari miliki hati yang lembut dan telinga sebagai murid untuk taat dengar-dengaran kepada Tuhan. Itu sebabnya perhatikan, dengar baik saudara. Perhatikan sikapmu saat mendengar firman. Perbaiki sikapmu kalau memang kurang berkenan saat mendengar firman. Ya, jangan karena kita ibadah onsite di gereja, ada jemaat sesama saudara sepengembalaan melihat kita dari kanan kiri muka belakang sehingga sikapmu baik. Tapi bagaimana saat kita ibadah online di rumah, ibadah doa seperti sekarang, ibadah PA masih online, bagaimana sikapmu? Jangan munafik. Karena dilihat orang di gereja onsite kau baik, tapi saat di rumah lagi online tidak ada yang perhatikan engkau. Berulang kali Ibu Gembala bilang ibadah online onsite sama saja, enggak boleh disambi. Dengar firman ibadah enggak boleh disambi, nyambi apa? Nyambi lakukan ini, lakukan itu, enggak boleh Bapak Saudara. Seperti saat kita hadir di gereja pada saat ini, begitu juga sikap kita saat kita ibadah online di rumah. Khususnya saat mendengarkan firman Tuhan. Khususnya saat mendengarkan firman Tuhan. Harus sediakan tanah hati yang lembut, harus siapkan telinga sebagai murid untuk taat dengar-dengaran kepada firman pengajaran Tuhan. Musa katakan, "Hai langit, pasang telingamu." Ya, bumi mendengar setiap ucapan. Begitu pentingnya untuk kita punya hati yang lembut, telinga sebagai murid, untuk kita mendengar firman pengajaran Tuhan. Jadi jelas, orang sudah tahu sikapnya salah tapi tidak diperbaiki. Orang Kristen sudah tahu sikapnya salah saat mendengar firman tapi tidak mau berubah. Itu Kristen keras hati. Itu Kristen bukan murid Tuhan Yesus. Jangan-jangan, nah itu banyak jangan-jangannya, kemungkinan negatifnya banyak sekali saudara. Tetapi satu yang pasti, kalau kita memang betul-betul hati, punya tanah hati yang lembut seperti Musa, telinga sebagai murid untuk mendengarkan firman pengajaran Tuhan, sikapnya pasti benar. Mau onsite pasti benar, mau online pasti benar, tidak munafik. Ya, sama. Mau dilihat orang, mau tidak dilihat orang, sama. Ingat, ada satu mata yang selalu melihat dimanapun kita berada. Mata Tuhan. Mata Tuhan yang menilai, mata Tuhan yang menghakimi, mata Tuhan yang mengawasi kita. Hari-hari ini, ayo. Dikatakan di sana ayat 3, sebab nama Tuhan akan kuserukan, berilah hormat kepada Allah kita. Orang kalau hormat kepada Tuhan, salah satunya yaitu Bapak Saudara, menyediakan tanah hati yang lembut, menyediakan telinga sebagai murid untuk taat
taat dengar-dengaran kepada firman pengajaran Tuhan. Ya, nggak perlu Tuhan tangan kita angkat seperti ini menghormat bendera atau menghormat orang. Tidak. Tuhan tidak butuh yang seperti itu. Yang Tuhan lihat kalau engkau betul-betul hormat kepadaku, ayo. Saat kau mendengar perkataanku, sediakan tanah hatimu yang lembut. Siapkan telingamu sebagai murid untuk mendengar firman pengajaranku. Itu yang Tuhan mau, saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Poin yang kedua yang terakhir, ayat 10 dan 11. Ayat 10 dan 11, demikian ayat 10 dan 11. Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilingi dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya menampung seekor, dan mendukungnya di atas kepaknya. 12, demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada ilah asing menyertai dia. Poin yang kedua, pelajaran rohani dari nyanyian Musa yang kedua adalah bertahan dalam ujian goncangan. Bertahan dalam ujian goncangan. Tetaplah menjadi anak Raja Wali. Ya, anak Raja Wali kalau lagi belajar terbang, dia akan dilempar, diuncalno dari sarangnya, dari tempat yang tinggi sarang induknya. Lalu diawasi oleh induknya, dia belajar terbang. Tapi jikalau dirasa induknya belum bisa, ditopang kembali, diangkat, dimasukkan kembali. Besok terus seperti itu. Besok terus seperti itu. Sampai anak Raja Wali ini menjadi Raja Wali yang kuat, dewasa, bisa mandiri, terbang sendiri. Tapi sebelum dia bisa terbang sendiri, menjadi dewasa mandiri, dia akan terus mengalami pengalaman ini, mengalami proses ini. Dia diuncalno, dilempar dari sarangnya oleh induknya sendiri, ditopang kembali, begitu seterusnya, sampai betul-betul dia kuat, terbang mandiri sendiri. Sampai akhirnya dia terbang bersama dengan induknya, merasakan bagaimana untuk menghadapi angin badai yang kencang di atas sana. Dia bisa terus maju dan terus maju. Bapak Saudara, apapun prosesnya, anak Raja Wali kalau mau jadi Raja Wali yang dewasa dan kuat, harus tetap bertahan. Harus tetap bertahan. Anak Raja Wali yang tidak bertahan dalam prosesnya tidak bisa menjadi dewasa, menjadi kuat untuk terbang sendiri. Diuncal males mengerikan sekali, seram dia nggak mau belajar, jatuh ke bawah, ya jatuh ke bawah. Dia nggak mau usaha, dia jatuh ke bawah dan bisa mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun goncangan di dalam kehidupan kita, ya, apapun goncangan di dalam kehidupan kita, nikmati. Tetaplah setia, tetaplah percaya, tetap bertekun di dalam doa, tetap bertekun dalam ibadah pelayanan, tetap bersemangat melayani Tuhan. Tetaplah nikmati prosesnya. Karena setiap goncangan itu tujuannya hanya satu, supaya anak Raja Wali itu menjadi Raja Wali dewasa, mandiri, terbang. Tuhan izinkan kita mengalami ujian goncangan, supaya sayap Raja Wali rohani kita semakin kuat setiap hari. Karena pada akhirnya sayap Raja Wali itulah yang kita pakai di saat nanti terjadi pengangkatan di padang gurun. Kita diterbangkan ke sana, ke sorga yang kekal bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Mari Bapak Saudara, mari. Ini proses yang harus kita alami. Bertahan dalam goncangan. Ya, bertahan dalam goncangan. Zaman akhir, goncangan akan semakin banyak, keadaan semakin sulit karena sudah firman Tuhan. Ya, keadaan zaman semakin sukar katanya. Yang terpenting apa? Tetaplah setia, tetap percaya, tetap bertekun.
untuk terus menjaga hubungan kita semakin dekat dan lebih dekat kepada Tuhan. Kesannya sepertinya Tuhan itu membiarkan kita diuji, membiarkan kita mengalami goncangan, kesannya seperti itu, tapi tidak Tuhan biarkan. Tidak Tuhan biarkan setiap orang percaya yang tidak menyerah, yang tetap optimis. Walaupun ada masalah, dia tetap tekun ibadah. Walaupun ada masalah, dia tetap tekun berdoa. Walaupun ada masalah, dia tetap bersemangat melayani. Ya, lagi ada masalah, memang harus melayani pemipujian, tetap melayani. Walaupun lagi ada masalah, lagi melayani apa pelayanan, tetap melayani. Tuhan tidak akan biarkan kita. Ini dia Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh hari-hari ini. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Jikalau kita punya hati yang lemah lembut, telinga sebagai murid, jikalau kita orang yang bertahan dalam goncangan, kalau Musa bernyanyi, nyanyiannya sampai didengar di surga, kita pun bisa Bapak Saudara. Saat kita bernyanyi yang berisikan rasa syukur, mazmur kita, penyembahan pengaguman kita kepada Tuhan, memuji kebesaran Tuhan, keajaiban Tuhan, Tuhan akan dengar itu semua. Dan bukan hanya mendengar, tetapi dia akan campur tangan, turun tangan, menyatakan pembelaannya, memberikan kemenangan kepada sidang jemaatnya di tempat ini. Mari, ya, saya tidak perpanjang lagi firman Tuhan, para pelayan mempersiapkan diri. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya, hari-hari ini, ya, hari-hari ini kita meneladani pelajaran rohani dari nyanyian Musa hari-hari ini. Ayo, ingatlah untuk berterima kasih, bersyukur atas semua perbuatan Tuhan yang sudah melepaskan kita, menolong kita, kebaikan Tuhan. Ingatlah dan jadilah orang yang hatinya lembut seperti Musa, telinganya sebagai murid untuk taat dengar-dengar. Bertahan di dalam goncangan. Kalau nyanyian Musa didengar oleh Tuhan sampai ke surga, nyanyian kita juga pasti didengar oleh Tuhan. Nyanyian kita saat kita agungkan Dia, naikkan mazmur penyembahan kita, naikkan setiap puja sembah kita kepada Tuhan, Tuhan pasti mendengar kita sekalian. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari sidang jemaatin kasih Tuhan, ambil tempat yang nyaman untuk bisa fokus datang bersama. Kita akan menyembah Tuhan lebih dahulu. Kita mau beri Tuhan kepada Tuhan, beri penyembahanmu, memberi dulu baru kita meminta di dalam doa. Mari yang kuat berlutut, duduk, yang ingin berdiri bersama dengan kami silahkan berdiri. Kita bersahati bersama-sama. Kita mau katakan, Tuhan, aku mau bernyanyi bermazmur, aku mau menyembah Tuhan, aku mau memuji kebesaran Tuhan selama aku hidup, selagi aku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Amin. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu.
kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu. Ya Tuhanku, haleluya. Aku hendak bernyanyi bagi-Mu, ya Tuhan, selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Sekali lagi dari atas kita pujikan, ini kerinduan kita bersama. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Amin, haleluya. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan, ya Tuhan, setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Sekali lagi, inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, ya Tuhan, hanya Kau yang layak. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu, dan hatiku bersuka karena-Mu, dan hatiku bersuka. Sekali lagi
kita akan sembah Dia, naikkan pengagungan kepada Dia. Haleluya. Dan hatiku bersuka karena-Mu. Mari sidang jemaat Tuhan, jangan ada yang diam. Naikkan syukurmu, naikkan mazmurmu, pengagunganmu kepada Tuhan, pujian sembahmu kepada Tuhan. Karena Dia layak, karena itu manis didengar oleh-Nya. Mari ingat kebaikan Tuhan. Sampai sejauh ini semua karena Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan, semua karena mujizat yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan. Oh, kami naikkan syukur kami. Kami mau bermazmur bagi-Mu selama kami hidup, Bapa. Selagi kami ada, hanya Kau yang kami agungkan, hanya Kau yang kami puja, kami sembah. Hanya kepada-Mu kami berserah. Engkau Tuhan yang kami andalkan, hanya Kau Tuhan yang perkasa luar biasa. Sungguh ajaib, sungguh heran perbuatan-Mu, sungguh ajaib heran karya-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Tangan kanan-Mu memberi kemenangan, tangan kanan-Mu yang membela kami, tangan kanan-Mu yang mengangkat kami, tangan kanan-Mu yang menolong kami, tangan kanan-Mu memberi keperkasaan Tuhan. Oh haleluya. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan Allah yang benar. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang layak kami muliakan. Kami tinggikan, kami sanjung tinggi nama-Mu. Kau yang bertata di surga, di tempat yang maha kudus, di tempat yang maha tinggi. Sebab hanya Kau Allah yang maha besar, sebab Engkau sajalah yang maha kuasa. Haleluya, haleluya. Sepanjang umur hidup kami, hanya Kau Tuhan yang kami percaya. Sepanjang umur hidup kami, hanya Kau Tuhan yang kami andalkan. Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang penuh kasih dan sayang bagi kami. Sempurna, sempurna, sempurna kasih-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih, syukur, segala kemuliaan, kekuatan, kekuasaan, kekekalan hanya bagi-Mu Yesus, Raja segala raja. Bagi-Mu Bapa kami Allah Sang Pencipta, bagi-Mu Bapa kami Bapa yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Begitu besar, begitu banyak, begitu berlimpah kebaikan-Mu Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Bapa, Kau sungguh baik, Yesus Kau sungguh baik, Roh Kudus Kau sungguh baik. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Tiada terbilang, tiada terhingga
pertolongan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sungguh berlimpah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kau sungguh baik Yesus. Kami mau selalu memuji-Mu, memuji kebesaran-Mu, memuji kekuasaan-Mu Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Haleluya, haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Haleluya, haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, ini doaku. Yesus, ini doaku. Yesus, ini pujianku. Yesus, ku sujud di kaki-Mu. Doa puja di hadapan tata-Mu. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Sekali lagi, ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu. Amin. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya Kau yang layak terima semua pujian. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Telah teruji dan sungguh terbukti kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan Yesus di dalam hidup kami. Kau rela mati untuk kami. Siapa kami di hadapan-Mu Tuhan, tapi Kau pandang berharga Tuhan. Kau rela miskin Tuhan untuk kami. Kau tanggung segala hukuman dosa kutuk maut demi kami Tuhan. Kau limpahkan semuanya sampai pada detik ini Tuhan. Kau kerjakan dalam hidup kami mujizat-Mu, pertolongan-Mu, pembelaan-Mu Tuhan.
Semua karena Engkau sungguh baik, Yesus. Engkau sungguh baik. Sungguh baik. Begitu berlimpah kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih. Terimalah Tuhan pengakuan kami. Terimalah Tuhan pernyataan kami bahwa kami mau terus hanya memuji nama-Mu, memuji kebesaran-Mu. Kami mau terus hanya sampaikan, panjatkan setiap pengagungan kami, penyembahan kami hanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Setiap nikah-nikah, buah nikah berkati Tuhan. Biarlah setiap nikah-nikah mau digembalakan dalam satu penggembalaan bersama dengan buah-buah nikah kami Tuhan. Sungguh-sungguh masuk dalam satu penggembalaan. Mau rindu untuk melayani Tuhan, terlibat dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Pakai semuanya Tuhan. Seluruh jemaat-Mu menjadi imamat rajani-Mu Bapa. Yang Tuhan persiapkan menjadi warga kerajaan surga-Mu. Berkati Tuhan setiap pekerjaan, mata pencarian mereka, usaha bisnis mereka. Apapun itu Tuhan, peternakan mungkin, perladangan, persawahan, pertanian, apapun. Berkati Tuhan. 30, 60, 100 kali lipat berkat Abraham, Ishak dan Yakub nyata ajaib terjadi bagi seluruh jemaat. Semua diberkati Tuhan. Tidak ada yang bisa menghalangi berkat Tuhan. Kalau Tuhan yang perintahkan berkat, kami pasti diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mungkin ada jemaat-Mu yang saat-saat ini sedang sakit. Kami berdoa, Kau jamah Tuhan. Semuanya Tuhan. Kami berdoa Engkau jamah. Saat ini kuasa bilur-Mu mengalir dari ujung kaki sampai ujung rambut. Dan aliran-aliran kuasa bilur-Mu Tuhan mengerjakan kesembuhan pemulihan atas setiap gangguan kesehatan di tubuh jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit. Hai penyakit, kami perintahkan Engkau dengan kuasa nama di atas segala nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau pergi dari tubuh jemaat Tuhan yang dikasih. Terjadi kesembuhan, pemulihan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Apapun pergumulan jemaat, masalah apapun, ujian apapun, cobaan apapun, Roh Kudus Tuhan lebih besar dari setiap yang kami alami hadapi. Penuhkan kami semua dengan Roh Kudus, sehingga kami terus kuat dan dikuatkan dan lebih kuat lagi dalam pergumulan hidup apapun. Kami terus Tuhan berikan kemenangan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap agenda-agenda ibadah kami sepanjang minggu ini. Berkati Tuhan. Tolong Roh Kudus ingatkan jemaat-Mu untuk setia tergembala baik ibadah onsite maupun online. Termasuk para imam-imam-Mu Tuhan. Supaya mereka bukan saja melayani tetapi mereka juga harus beribadah. Tolong Tuhan gembalakan juga para imam-imam-Mu di tempat ini dengan sungguh-sungguh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati seluruh para pelayan-Mu. Beri kesehatan, kekuatan semua. Sehingga mereka tidak terhalang oleh karena gangguan kesehatan untuk terus bersemangat berkobar, melakukan yang terbaik dan setiap jabatan pelayanan karunia Roh Kudus yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami. Pakai semua Tuhan, pakai semua Bapa. Berkati Ibu Gembala kami, berkati beliau dengan kesehatan kekuatan baru setiap hari, hikmat marifat yang dari surga, wibawa, kebijaksanaan. Sebagai orang tua rohani kami, gembala sidang kami, pakai hamba-Mu Tuhan. Baik sebagai gembala sidang bagi jemaat-Mu di Ebenezer ini maupun jemaat-Mu di Tempuran. Pakai hamba-Mu Tuhan. Untuk sungguh-sungguh bisa memperhatikan, memelihara seluruh domba-domba kepercayaan-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan. Roh Kudus berikan sukacita penghiburan kepada hamba-Mu. Kekuatan kepada hamba-Mu Tuhan. Berkati pengurus-pengurus sebagai pendukung
kerja pelayanan pengembalaan di tempat ini Tuhan, majelis diaken, semuanya Tuhan, pakai Tuhan, bisa bekerja sama dengan baik, saling mendukung, saling melengkapi satu dengan yang lain sebagai soko guru dalam penggembalaan ini, sehingga pelayanan di tempat ini semakin berkembang dan maju untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami semua menjadi tim suksesnya Tuhan untuk terus mengerjakan kebun anggur di tempat ini, semakin berbuah, semakin banyak berbuah, baik buah-buah jiwa-jiwa apapun itu Tuhan, buah-buah pelayanan semakin baik dan semakin maju berkembang, semuanya berbuah Tuhan, karena ini kebun anggur-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik, berkati bangsa dan negara kami, Tuhan tolong, biarlah Tuhan pulihkan keadaan di dalam bangsa negara, kota Kabupaten Mojokerto berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, rencana renovasi lantai 2 Tuhan tolong. Secara manusia rasanya mustahil Tuhan, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terlalu mudah bagi Tuhan kalau kami bicara soal angka-angka, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, karena Engkau Tuhan yang tak terbatas. Biarlah buka tingkap-tingkap langit, berkati, buka jalan-jalan berkat, mungkin lewat jemaat-Mu, mungkin lewat siapapun yang Tuhan gerakkan, tergerak hatinya Tuhan untuk memperhatikan pekerjaan Tuhan renovasi lantai 2 ini. Ini adalah rumah-Mu Tuhan, nama-Mu dipermuliakan di tempat ini. Jangan sampai nama-Mu dipermalukan Tuhan. Nyatakan keajaiban-Mu, mujizat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Secara pribadi, para suami, para istri, orang tua, anak-anak punya setiap ungkapan doa pada saat ini. Kiranya Roh Kudus menolong kami semua sehingga setiap doa-doa kami Tuhan sampai ke hadirat Allah, sampai ke tahta-Mu Bapa. Engkau mendengar semua itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat berkat Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih. Ku naikkan syukur. Mari sidang jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama. Buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Amin. Besar setia-Mu, sekali lagi ku naikkan syukurku, haleluya. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidup, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Amin, haleluya. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kami aminkan Tuhan, dan kami mau alami itu setiap hari. Dan kami mau Tuhan terus diberkati oleh Engkau. Berkati para pelayan-Mu yang sudah melayani pada malam hari ini. Kami akan selesaikan ibadah kami. Tuhan berkati kami semuanya. Haleluya. Mari sidang jemaat Tuhan, buka hatimu.
untuk menerima berkat yang datangnya dari Bapa Surgawi. Haleluya. Kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Anak Allah, persekutuan penghiburan Roh Kudus menyertai memberkati kita. Oleh malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua, kita diangkat, kita semua berdiri di hadapan tahtanya, menyanyikan nyanyian Musa anak domba Allah siang dan malam, kekal bersama dengan Dia selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang diberkati kita sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati sampai kita bertemu kembali dalam ibadah-ibadah kita yang akan datang. Haleluya. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. In Your presence I am free from the chain that